Desa itu terlihat tenang seperti biasa. Angin pagi berhembus pelan melewati sawah yang membentang luas, ayam berkokok bersahutan, dan warga berjalan menuju ladang tanpa pernah menyangka bahwa ketenangan itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Di balik senyum ramah dan seragam yang terlihat resmi, tersembunyi sekelompok polisi gadungan yang selama ini menguasai desa itu dengan cara kotor. Mereka memeras rakyat, mengendalikan peredaran narkoba, dan mengoperasikan judi online secara diam-diam. Tak ada yang berani melawan, siapapun yang mencoba bertanya, menghilang dari peredaran. Namun, pagi itu, di tempat yang jauh dari desa tersebut, seorang pemuda sedang berdiri sendirian di tengah lapangan latihan. Namanya Fahri. Keringat mengalir dari dahinya saat ia menyelesaikan serangkaian gerakan bela diri dengan presisi tinggi. Setiap tendangan tajam membelah udara, setiap pukulan terarah dan penuh kendali. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan tekad yang tak tergoyahkan. Fahri bukan tentara biasa, ia bukan polisi yang berdiri di depan publik. Ia adalah intel, bergerak dalam bayangan, bekerja tanpa sorotan, menghancurkan kejahatan tanpa pernah dikenal. Sejak usia muda, Fahri sudah ditempa dalam berbagai operasi rahasia. Ia terbiasa menyusup, mengumpulkan informasi, dan mengeksekusi misi dengan bersih. Bagi banyak orang di markas, namanya identik dengan keberhasilan. Tapi bagi Fahri sendiri, semua itu hanyalah tugas. Pagi itu, setelah latihan usai, ia duduk sejenak di tangga beton mengatur napas. Telepon khusus di jaketnya bergetar pelan. Satu pesan singkat masuk. Menghadap sekarang. Tak ada nama, tak perlu nama, hanya satu orang yang bisa mengirim pesan dengan nada seperti itu. Jenderal. Fahri berdiri tanpa ragu. Ia meraih jaketnya, berjalan menuju kendaraan dinas, dan dalam waktu singkat, mobil itu sudah melaju menembus jalanan kota yang masih lengang. Di markas besar, suasana berbeda. Lorong-lorong sunyi, langkah Fahri menggema pelan di antara dinding abu-abu yang dingin. Beberapa personel memberi hormat saat ia lewat. Ia membalas dengan anggukan singkat. Ia berhenti di depan sebuah pintu besar berwarna gelap. Ruang Jenderal. Fahri mengetuk 3 kali. Masuk. Suara berat itu terdengar tegas dari dalam. Fahri membuka pintu dan melangkah masuk dengan sikap tegap. Ruangan itu hening. Tirai setengah terbuka membiarkan cahaya pagi menyusup masuk, menciptakan bayangan panjang di lantai. Jenderal berdiri membelakangi pintu, menatap keluar jendela. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Fahri tetap diam, tegap, menunggu. Akhirnya, Jenderal berbicara. Kita punya masalah. Ia berbalik perlahan. Wajahnya serius, jauh dari ekspresi santai yang kadang terlihat saat briefing rutin. Ada laporan dari Intel Izi, Desa Sumberjati. Fahri sedikit mengernyit. Ia tahu nama Izi, salah satu intel lapangan terbaik. Jika Izi yang melapor langsung, berarti situasinya bukan hal kecil. Jenderal melangkah mendekat ke meja dan meletakkan beberapa foto di atasnya. Foto-foto pria berseragam polisi. 10 orang. Mereka bukan aparat resmi, polisi gadungan. Fahri menatap foto itu satu persatu. Mereka menguasai desa, narkoba, judi online, pemerasan, dan mereka cerdas, sangat cerdas. Suasana ruangan terasa semakin berat. Sudah berapa lama? Tanya Fahri singkat. Terlalu lama. Jenderal menghela napas. Mereka membangun sistem, jaringan distribusi, bahkan melibatkan beberapa orang dalam sebagai penghubung. Kita tidak bisa kirim pasukan terbuka, ini harus bersih, cepat, tanpa keributan. Tatapan Jenderal kini langsung mengunci Fahri. Aku ingin kamu yang pimpin. Tanpa ragu, Fahri menjawab, siap. Jenderal mengangguk pelan. Kamu tidak sendiri, 3 intel terbaik akan ikut. Fajri, Alfian, Lutfi, dan kamu akan bekerja sama dengan Izi di lapangan. Nama-nama itu bukan nama sembarangan. Mereka dikenal memiliki kemampuan berbeda-beda. Jika digabungkan, mereka adalah tim yang mematikan. Berangkat jam 5 pagi, tidak ada penundaan.
Fahri kembali memberi hormat. Namun sebelum ia berbalik keluar, Jenderal menambahkan satu kalimat yang membuat suasana semakin dalam. Fahri, desa itu sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Pastikan malam ini menjadi akhir dari semuanya. Fahri menatap lurus. Tidak akan ada yang lolos, Jenderal. Ia berbalik dan melangkah keluar ruangan. Di lorong markas, langkahnya kini terasa lebih berat, tapi bukan karena ragu. Berat karena tanggung jawab. Di luar, langit pagi semakin terang. Fahri berhenti sejenak di depan kendaraan operasional. Ia memandang kejauhan, seolah bisa melihat desa yang belum pernah ia kunjungi itu. Desa yang tenang, desa yang menyimpan kegelapan. Dan malam nanti, semuanya akan berubah. Suhu 1,65 derajat Celcius. Jam menunjukkan pukul 4.30 dini hari ketika Fahri sudah berdiri di hanggar kecil markas operasi. Udara masih dingin, langit masih gelap, dan lampu-lampu sorot menerangi area dengan cahaya putih pucat yang memantul di lantai beton. Satu persatu anggota tim datang. Fajri muncul pertama. Wajahnya tenang. Sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia dikenal sebagai otak taktis dalam situasi kacau. Setiap langkahnya selalu terukur. Tak lama kemudian, Alfian datang. Tubuhnya tegap, rahangnya tegas. Ia lebih banyak berbicara lewat tindakan dibanding kata-kata. Dalam pertempuran jarak dekat, namanya tak pernah mengecewakan. Lutfi datang terakhir. Wajahnya santai, bahkan sempat tersenyum kecil. Namun di balik sikapnya yang terlihat ringan, ia adalah yang paling lincah dan sulit ditangkap dalam misi penyusupan. Keempatnya berdiri sejajar. Tak banyak kata yang diperlukan. Fahri hanya berkata pelan, "Kita berangkat sekarang." Mesin kendaraan dinyalakan. Konvoi kecil itu melaju menembus jalanan kota yang masih sunyi. Lampu-lampu jalan memantul di kaca depan, sementara suasana di dalam kendaraan terasa hening, namun penuh kesiapan. Beberapa jam perjalanan berlalu. Ketika matahari mulai naik perlahan, mereka memasuki wilayah pedesaan. Sawah terbentang luas, rumah-rumah kayu berdiri sederhana, dan aktivitas warga mulai terlihat. Semua tampak normal, terlalu normal. Kendaraan berhenti di sebuah rumah kos sederhana yang sudah ditentukan sebagai titik kumpul. Di sana seorang pria sudah menunggu, Izzy. Ia berdiri bersandar pada tiang teras, mengenakan pakaian biasa seperti warga setempat. Tatapannya tajam, wajahnya menunjukkan kurang tidur, namun tetap fokus. Fahri turun dari kendaraan dan mendekat. Tanpa basa-basi, Izzy berkata, "Kalian datang tepat waktu." Fahri mengangguk. Laporan lengkap. Mereka masuk ke dalam rumah kos yang sederhana itu. Ruangan kecil dengan meja kayu di tengah dan peta desa terbentang di atasnya. Izzy menunjuk satu titik di peta. Gedung kosong ini, dulu gudang lama, sekarang jadi tempat pertemuan mereka. Ia menggeser jarinya ke arah sungai kecil di pinggir desa. Malam ini ada kapal masuk lewat jalur belakang. Barang akan diturunkan di sini, lalu dibawa ke gedung itu. Fajri menyilangkan tangan. Jumlah pasti, 10 orang inti. Kadang ada tambahan anak buah, tapi malam ini kemungkinan hanya mereka. Mereka merasa aman. Alfian bertanya singkat, "Senjata?" "Lengkap, tapi mereka sering menaruh senjata di satu titik saat berpesta. Mereka percaya tak ada yang berani menyerang." Fahri memperhatikan setiap detail dengan seksama. Struktur gedung, Izzy membuka beberapa foto hasil pengintaian. Ruangan utama besar, 4 sudut cukup luas, ada meja panjang di tengah. Fahri terdiam sejenak, pikirannya bekerja cepat. "Mereka merasa tak tersentuh," katanya pelan. "Itu kelemahan terbesar." Lutfi tersenyum tipis. "Jadi kita manfaatkan kesombongan mereka." Fahri menatap timnya satu persatu. "Kita tidak datang untuk baku tembak panjang. Kita buat mereka panik, kita pecah fokus mereka.
Kita ambil kendali dalam 5 menit pertama. Ia menunjuk denah. Pasang kamera kecil di sekitar gedung sebelum malam. Kita harus tahu posisi mereka sebelum masuk. Fajri langsung menambahkan, bom asap di setiap sudut ruangan. Saat sinyal diberikan, kita tutup penglihatan mereka. Alfian mengangguk pelan, dan kita masuk dari 4 arah. Fahri menatap Lutfi. Kamu jadi umpan. Tanpa ragu, Lutfi menjawab, siap. Izzy sedikit mengangkat alis. Resikonya besar. Lutfi tersenyum ringan. Resiko itu bagian dari pekerjaan. Fahri melanjutkan. Saat mereka mengejar Lutfi, Fajri masuk ambil semua senjata yang mereka tinggalkan. Begitu senjata hilang, kita kepung. Tak ada peluru, hanya tangan kosong. Suasana ruangan hening beberapa detik. Ini bukan misi biasa, ini operasi presisi. Akhirnya Izzy berkata pelan, mereka bukan petarung sembarangan. Ketua mereka, Alan, sangat kuat, punya pengalaman tempur. Nama itu menggantung di udara. Fahri menatap lurus pada Izzy. Semua orang punya titik lemah. Matahari kini sudah tinggi. Desa terlihat damai seperti tak ada apa-apa. Namun di dalam rumah kos kecil itu, 5 orang sedang menyusun rencana yang akan mengguncangkan malam. Menjelang sore, mereka mulai bergerak secara terpisah. Izzy dan Alfian memantau jalur sungai. Fajri memasang perangkat kecil di beberapa sudut gedung kosong. Lutfi menghafal setiap celah pelarian. Fahri berdiri di kejauhan, memperhatikan bangunan tua itu. Catnya mengelupas, pintu kayu berderit saat disentuh angin. Dari luar terlihat tak berarti, tapi nanti malam, gedung itu akan menjadi medan pertempuran. Langit mulai berubah warna, jingga perlahan berganti menjadi gelap. Lampu-lampu desa menyala satu persatu. Fahri menarik napas panjang. Semua posisi siap? 1 siap, 2 siap, 3 siap, 4 siap, 5 siap. Fahri menatap gedung itu sekali lagi. Malam ini, katanya pelan, kita akhiri semuanya. Dan jauh di sungai kecil di belakang desa, suara mesin kapal mulai terdengar. Malam turun perlahan, membawa suasana yang berbeda dari siang tadi. Desa yang sebelumnya dipenuhi suara aktivitas, kini berubah sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang sesekali menyentuh pepohonan. Di kejauhan, cahaya lampu temaram dari gedung kosong itu mulai terlihat. Satu persatu, bayangan mendekat. 10 pria berseragam polisi masuk ke dalam gedung dengan langkah santai. Beberapa tertawa keras, sebagian lainnya membawa tas besar yang baru saja diturunkan dari kapal melalui jalur belakang desa. Barang itu diletakkan di atas meja panjang di tengah ruangan. Tas-tas dibuka, bungkusan-bungkusan kecil tersusun rapi. Ketua mereka, Alan, berdiri di ujung meja. Tubuhnya besar, sorot matanya dingin. Ia memandang anak buahnya dengan rasa percaya diri penuh. Kita aman di sini, ucapnya pelan namun tegas. Tak ada yang berani menyentuh kita. Beberapa anak buahnya menaruh senjata di belakang meja makan. Mereka mulai tertawa, minum, dan merayakan keberhasilan pengiriman malam itu. Di luar gedung, di balik semak dan bayangan dinding tua, 5 pasang mata memperhatikan lewat layar kecil yang menampilkan hasil kamera tersembunyi. Fahri mengamati setiap gerakan. Jumlah lengkap, bisiknya melalui alat komunikasi. 10, jawab Izzy pelan. Fajri memperhatikan posisi senjata yang ditaruh di satu titik. Itu celah kita. Fahri menunggu, ia tidak terburu-buru. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya kacau. Di dalam gedung, suasana semakin riuh. Musik kecil diputar dari speaker portable. Gelak tawa memenuhi ruangan. Alan mengangkat gelasnya. Untuk desa yang selalu tunduk. Tawa kembali pecah. Di saat itulah, pintu gedung perlahan terbuka. Langkah ringan terdengar memasuki ruangan. Lutfi, ia berdiri di ambang pintu dengan wajah tenang. Beberapa polisi langsung berhenti tertawa. "Siapa kamu?" Salah satu dari mereka bertanya curiga. Lutfi tidak menjawab. Ia hanya melangkah sedikit lebih masuk.
Alan menyipitkan mata. "Aku tidak mengenalmu." Lutfi tersenyum tipis. "Harusnya memang begitu." 3 polisi langsung berdiri. "Tangkap dia." Dalam sekejap, Lutfi berbalik dan berlari keluar gedung. 3 pria itu mengejarnya tanpa pikir panjang. Fokus ruangan langsung terpecah. Di luar, Lutfi berlari cepat melewati sisi gedung, menghilang di balik kegelapan, memancing mereka menjauh dari pintu utama. Di dalam, beberapa polisi lainnya masih berdiri, kebingungan. Saat itulah, bayangan lain bergerak cepat dari sisi belakang gedung. Fajri. Ia masuk dengan langkah senyap, bergerak secepat angin. Dalam hitungan detik, ia mencapai meja tempat senjata ditaruh. Satu persatu, senjata ia kumpulkan dan masukkan ke dalam tas yang sudah disediakan. Gerakannya presisi, tanpa suara berlebihan. Salah satu polisi hampir menoleh, namun teralihkan oleh suara teriakan dari luar saat Lutfi sengaja menjatuhkan sebuah tong besi untuk memancing perhatian lebih jauh. Fajri selesai dalam waktu singkat. Ia berlari keluar melalui sisi lain gedung dan berbisik ke alat komunikasinya. Senjata aman. Di luar, Fahri menutup matanya sejenak, menghitung waktu. Semua posisi, katanya pelan. Alfian dan Izzy bergerak ke sisi kanan dan kiri gedung. Lutfi sudah kembali mendekat dari arah gelap setelah memastikan 3 polisi yang mengejarnya terpisah cukup jauh. Alan mulai merasa ada yang janggal. "Di mana mereka?" tanyanya pada anak buah yang masih tersisa di dalam. Belum sempat ada jawaban. Suara kecil terdengar dari sudut ruangan. Klik. Beberapa benda kecil jatuh ke lantai. Asap putih tebal langsung menyebur memenuhi ruangan. Teriakan kaget terdengar. "Apa ini? Asap!" Pandangan mereka tertutup seketika. Ruangan berubah menjadi kabut putih yang pekat. Di tengah kekacauan itu, 5 bayangan muncul dari 4 sisi berbeda. Fahri berdiri di sisi depan, wajahnya tegas di balik asap yang perlahan menyelimuti segalanya. Suara batuk dan langkah panik terdengar dari para polisi gadungan yang mencoba meraba-raba mencari senjata. "Senjata, ambil senjata!" teriak salah satu dari mereka. Namun tangan mereka hanya menemukan meja kosong. Asap mulai menipis perlahan. Siluet 5 intel kini terlihat jelas, berdiri mengelilingi ruangan. Alan menyadari sesuatu. Ia melihat ke arah meja. Kosong. Wajahnya berubah. Kalian siapa?" Suaranya kini tidak lagi santai. Fahri melangkah 1 langkah maju, suaranya tanpa rasa takut sedikit pun. Malam ini, tak ada yang keluar tanpa pertanggungjawaban. Ruangan kini benar-benar terlihat. 10 polisi gadungan berdiri dalam posisi terkejut, tanpa senjata, tanpa kendali. Alan menggertakkan giginya. "Kalian pikir bisa masuk ke wilayahku dan keluar hidup-hidup?" Fahri menatapnya tanpa rasa takut sedikit pun. Malam ini, tidak ada yang keluar tanpa pertanggungjawaban. Suasana mendadak hening, ketegangan menggantung di udara. Tak ada lagi asap, tak ada lagi tawa. Hanya 2 kelompok yang berdiri berhadapan di tengah gedung kosong yang kini berubah menjadi medan perang. Dan dalam 1 detik berikutnya, semuanya akan meledak. Keheningan itu pecah dalam 1 detik. Alan mengangkat tangannya dengan gerakan kasar. "Hajar mereka!" 10 polisi gadungan langsung bergerak bersamaan. Tak ada lagi kebingungan. Yang tersisa hanya amarah dan ego yang terusik. Fahri melangkah maju dan berteriak lantang. "Salam olahraga!" Serentak, 5 intel itu menyambut serangan. Satu pria menyerang Alfian dengan pukulan lurus ke wajah. Alfian memiringkan tubuhnya, menangkap lengan lawan, lalu membantingnya ke lantai dengan gerakan cepat. Suara tubuh menghantam lantai bergema keras. Di sisi lain, Izzy menghindari tendangan tinggi dan membalas dengan sapuan kaki rendah yang menjatuhkan lawannya. Ia bergerak ringan, hampir seperti bayangan yang sulit disentuh. Lutfi yang paling lincah berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Ia meloncat mundur menghindari kepungan, memanfaatkan meja sebagai pijakan, lalu meluncur turun dengan tendangan berputar yang membuat salah satu lawannya terhuyung. Fajri menghadapi 2 pria berbadan besar. Ia tidak terburu-buru. Ia membaca gerakan mereka. Saat satu menyerang, ia menghindar tipis dan mendorong tubuh lawan itu hingga bertabrakan dengan rekannya sendiri. Dalam satu celah, ia mengunci bahu salah satu dari mereka hingga tak mampu bergerak. Di tengah ruangan, Fahri berdiri menghadapi 2 pria sekaligus.
Tatapannya fokus, nafasnya teratur. Satu pukulan datang cepat ke arah wajahnya. Fahri menangkis dan membalas dengan siku pendek ke dada lawan. Pria itu mundur, tapi yang satu lagi langsung menyerang dari sisi kanan. Fahri berputar, menunduk, lalu meluncurkan tendangan cepat ke perut penyerang kedua. Gerakannya bersih, terkontrol, dan tanpa emosi berlebihan. Ruangan yang tadi penuh asap, kini dipenuhi suara benturan tubuh, langkah kaki, dan teriakan. Alan berdiri beberapa meter dari Fahri. Ia tidak langsung ikut campur. Ia mengamati. Satu persatu anak buahnya mulai goyah. Alfian menjatuhkan lawannya dengan bantingan terakhir. Izzy mengunci tangan seorang pria hingga terdengar teriakan kesakitan. Lutfi menjatuhkan dua orang hampir bersamaan dengan gerakan cepat dan tak terduga. Fajli menyelesaikan duel dengan dorongan kuat yang membuat lawannya terhempas ke meja kayu, hingga meja itu retak. 5 polisi sudah tergeletak. 5 lainnya masih berusaha bertahan. Alan akhirnya melangkah maju. Langkahnya berat, tatapannya tajam tertuju pada Fahri. "Kau pemimpinnya," ucap Alan pelan. Fahri tidak menjawab. Ia hanya melangkah ke tengah ruangan, menjauh dari timnya. 2 polisi terakhir mencoba menyerang dari belakang, tapi Izzy dan Alfian segera menghentikan mereka. Dalam beberapa detik, keduanya pun tumbang. Kini hanya tersisa Alan. Ruangan menjadi sunyi kembali. Namun kali ini bukan karena ketenangan. Sunyi karena semua orang tahu apa yang akan terjadi. Alan membuka jaketnya dan melemparkannya ke lantai. "Kalian pikir ini cukup?" katanya dingin. "Kalian bahkan tidak tahu siapa yang kalian lawan." Ia menyerang tanpa aba-aba. Gerakannya cepat untuk ukuran tubuhnya. Pukulan pertamanya menghantam udara saat Fahri menghindar tipis. Namun serangan kedua hampir mengenai bahu Fahri jika ia terlambat setengah detik. Benturan keras terjadi saat kedua tangan mereka saling beradu. Alan mendorong kuat hingga Fahri terdorong mundur beberapa langkah. Di sudut ruangan, tim intel memperhatikan dengan tegang. Alfian hendak maju membantu, tapi Fahri mengangkat tangannya tanpa menoleh. Isyarat untuk berhenti. "Ini tugasku," ucapnya tegas. Alan mencibir tipis. "Kesalahan terakhirmu." Pertarungan kembali berlanjut. Alan menyerang dengan kombinasi pukulan dan dorongan keras yang membuat Fahri harus terus bergerak. Ia tidak gegabah. Ia membaca pola, menunggu celah. Namun, satu pukulan telak dari Alan berhasil mengenai bahu Fahri, membuatnya terjatuh dan berguling di lantai. Suasana menegang. Alan mendekat perlahan. Selesai. Fahri bangkit dengan nafas sedikit berat, namun matanya tetap tajam. Ia terdiam sejenak, membaca ritme nafas lawan. Alan menyerang lagi dengan tendangan lurus yang kuat. Fahri menangkis, tapi dorongan itu cukup membuatnya mundur hingga hampir menyentuh dinding. Sekilas seolah Fahri mulai terdesak. Alan semakin percaya diri. Ia melangkah maju untuk mengakhiri. Namun di detik itulah, Fahri sengaja merendahkan posisi tubuhnya. Saat Alan mencoba menyerang dengan langkah panjang, keseimbangannya sedikit terbuka. Itulah celah yang ditunggu. Fahri bergerak cepat, menyelip di bawah lengan Alan, memutar tubuhnya, lalu menjatuhkan pusat keseimbangan lawan dengan teknik sapuan yang presisi. Alan terhuyung. Fahri bangkit dalam satu gerakan dan mengunci posisi dari belakang, menjatuhkan Alan ke lantai dengan bantingan keras yang menggema di seluruh ruangan. Alan mencoba bangkit, tapi Fahri sudah berdiri tepat di hadapannya. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada teriakan. Tidak ada kata-kata panjang. Hanya satu pukulan terakhir yang terarah dan terukur. Alan jatuh, dan kali ini tidak bangkit lagi. Gedung itu kembali sunyi. Nafas berat terdengar dari para intel yang berdiri di antara lawan-lawan yang kini tak lagi mampu melawan. Fahri berdiri tegak di tengah ruangan. Malam belum berakhir, tapi pertempuran telah dimenangkan. Keheningan memenuhi gedung kosong itu. Hanya suara nafas berat dan langkah pelan yang tersisa di antara tubuh-tubuh yang tergeletak di lantai.
Fahri berdiri beberapa detik tanpa bergerak, memastikan tidak ada lagi ancaman. Tatapannya menyapu ruangan dengan tenang, bukan dengan amarah, tapi dengan kepastian. "Semua aman?" tanyanya singkat. "Aman," jawab Alfian. Izzy memeriksa satu persatu polisi gadungan yang tumbang, memastikan mereka tak lagi mampu melawan. Lutfi dan Fajri mulai mengikat tangan para pelaku dengan pengaman yang sudah disediakan. Alan masih terbaring di tengah ruangan. Matanya terbuka, nafasnya berat, tapi kesombongannya telah hilang. Fahri mendekat dan menatapnya. "Permainanmu selesai." Alan tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, menyadari bahwa malam itu benar-benar menjadi akhir dari kekuasaannya. Tas-tas berisi barang bukti dikumpulkan, bungkusan narkoba disusun rapi, dokumen dan perangkat judi online diamankan. Izzy mengeluarkan ponsel khusus dan menghubungi pusat. "Target lengkap, 10 orang, barang bukti aman, kirim tim penjemput." Beberapa menit kemudian, suara kendaraan mulai terdengar mendekat dari kejauhan. Di luar gedung, warga desa mulai mengintip dari balik jendela rumah mereka. Mereka melihat mobil-mobil resmi memasuki area yang selama ini mereka hindari saat malam tiba. Untuk pertama kalinya, ketakutan mulai berubah menjadi rasa ingin tahu. Petugas resmi turun dan mengambil alih para tersangka. Satu persatu polisi gadungan itu digiring keluar gedung, tangan terikat, kepala tertunduk. Alan keluar terakhir. Beberapa warga yang berani mendekat menatapnya dengan campuran emosi, marah, lega dan tak percaya bahwa sosok yang selama ini mereka takuti kini berjalan tanpa kuasa. Seorang lelaki tua berdiri di pinggir jalan, matanya berkaca-kaca. "Jadi, akhirnya selesai," gumamnya pelan. Fahri melihat pemandangan itu dari kejauhan. Ia tidak mencari pujian, ia tidak menunggu tepuk tangan. Ia hanya memastikan semuanya benar-benar berakhir. Ketika kendaraan terakhir membawa para pelaku pergi, suasana desa terasa berbeda. Udara yang tadi terasa berat kini seolah lebih ringan. Lutfi menyender ke mobil dan tersenyum kecil. Tidak buruk untuk malam yang panjang. Fajri mengangguk pelan. Mereka terlalu percaya diri. Alfian memandang gedung kosong itu, dan terlalu lama dibiarkan. Izzy berjalan mendekat ke Fahri. "Tanpa kalian, ini mungkin masih berlanjut bertahun-tahun." Fahri menggeleng pelan. Ini kerja tim. Langit mulai menunjukkan tanda-tanda fajar. Cahaya tipis muncul di ufuk timur. Malam yang penuh ketegangan perlahan digantikan pagi yang baru. Beberapa warga mulai berani berjalan keluar rumah. Tatapan mereka kini bukan lagi penuh ketakutan, melainkan harapan. Seorang anak kecil berdiri memandangi Fahri dan timnya dari kejauhan. Ia tersenyum kecil sebelum berlari kembali ke rumahnya. Mungkin untuk pertama kalinya, desa itu bisa benar-benar tidur nyenyak malam berikutnya. Kendaraan tim intel bersiap meninggalkan lokasi. Sebelum masuk ke mobil, Fahri menoleh sekali lagi ke arah desa itu. Tidak ada ledakan besar, tidak ada sorotan media, tidak ada nama yang disebut. Tapi satu jaringan kejahatan telah runtuh. Dan bagi Fahri, itu sudah cukup. Mobil mulai bergerak menjauh. Di belakang mereka, matahari terbit perlahan, menyinari desa yang kini bebas dari bayang-bayang ketakutan. Perjalanan kembali ke markas berlangsung dalam diam. Langit pagi sepenuhnya terang. Tapi di dalam kendaraan, suasana tetap tenang dan reflektif. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada euforia berlebihan. Hanya rasa lega yang tertahan dan kelelahan yang perlahan terasa setelah adrenalin meredah. Lutfi memecah keheningan dengan suara pelan. "Alan hampir saja menjatuhkanmu." Fahri menatap lurus ke depan. "Hampir tidak pernah cukup." Fajri duduk di sampingnya, membuka tablet kecil yang menampilkan laporan singkat hasil operasi. "Data yang kita ambil dari perangkat mereka lebih besar dari dugaan. Jaringan ini bukan hanya di satu desa." Izzy menoleh. "Ada cabang lain?" Fajri mengangguk. "Sepertinya mereka terhubung dengan 2 wilayah lain, tapi tanpa pusatnya, jaringan ini akan runtuh sendiri."
Alfian menyilangkan tangan. Kita baru saja memotong kepalanya. Fahri terdiam mendengar itu. Ia tahu, satu operasi sukses tidak berarti semua selesai. Kejahatan selalu mencari cara untuk bangkit kembali. Beberapa jam kemudian, kendaraan mereka memasuki gerbang markas. Pintu besi terbuka perlahan. Begitu mereka turun, beberapa personil menyambut dengan tatapan hormat. Tidak ada tepuk tangan, tapi semua tahu operasi tadi malam bukan operasi kecil. Mereka berjalan menyusuri lorong yang sama seperti pagi sebelumnya. Namun kali ini, langkah mereka membawa hasil. Di depan pintu ruang jenderal, Fahri berhenti sejenak. Ia mengetuk. Masuk. Kelima intel masuk bersamaan. Jenderal berdiri di belakang mejanya, menatap mereka satu persatu. Tatapannya tidak menunjukkan emosi berlebihan, namun ada kebanggaan yang jelas terlihat. Laporan. Fahri melangkah maju. 10 target ditangkap hidup-hidup. Barang bukti lengkap, tidak ada korban sipil. Jenderal mengangguk pelan. Izzy menyerahkan dokumen dan perangkat yang diamankan. Fajri menjelaskan singkat tentang jaringan lanjutan yang terungkap. Ruangan hening beberapa detik setelah laporan selesai. Jenderal kemudian berjalan mendekat. Kalian menjalankan tugas dengan bersih, presisi, tanpa kebocoran. Ia berhenti tepat di depan Fahri. Desa itu sudah lama menunggu malam seperti tadi. Fahri menatap lurus. Itu tugas kami. Jenderal mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh tim. Bangsa ini tidak selalu tahu siapa yang melindunginya. Tapi orang-orang seperti kalianlah yang menjaga agar kegelapan tidak menang. Ia memberi hormat. Sebuah penghormatan yang jarang diberikan secara langsung. Kelima intel membalas dengan sikap tegap. Tidak ada medali disemat di depan kamera. Tidak ada konferensi pers. Namun penghargaan itu terasa lebih berarti karena datang dari keyakinan bahwa mereka telah mengembalikan harapan bagi banyak orang. Setelah keluar dari ruangan, Lutfi menghela napas panjang. Jadi, kembali latihan besok. Alfian senyum tipis. Seperti biasa. Izzy menepuk bahu Fahri. Kalau ada operasi lagi, panggil aku. Fajri menambahkan. Sepertinya itu hanya soal waktu. Satu persatu mereka berjalan ke arah masing-masing. Fahri berhenti di lorong, menatap keluar jendela markas. Langit siang cerah, kota terlihat sibuk seperti biasa. Tanpa pernah tahu betapa dekatnya bahaya semalam. Ia teringat wajah warga desa itu. Anak kecil yang tersenyum. Lelaki tua yang berkaca-kaca. Semua itu lebih kuat dari rasa lelah. Telepon khusus di sakunya kembali bergetar pelan. Satu pesan masuk. Siap untuk misi berikutnya? Fahri tersenyum tipis. Ia mematikan layar tanpa membalas. Langkahnya kembali tegap. Karena bagi seorang intel, satu kemenangan hanyalah awal dari pertempuran berikutnya. Malam kembali turun di kota. Lampu-lampu gedung menyala, kendaraan berlalu lalang, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa hanya 24 jam sebelumnya, sebuah jaringan kejahatan besar telah runtuh tanpa suara. Di ruang arsip rahasia markas, berkas operasi desa Sumberjati dimasukkan ke dalam lemari besi khusus. Nama-nama pelaku, foto barang bukti, dan rekaman penyergapan tersimpan rapi. Sebuah operasi bersih. Selesai. Namun di ruangan lain, beberapa layar monitor masih menyala. Fajri duduk di depan sistem, menelusuri data tambahan yang diambil dari perangkat Alan. Pola transaksi, jalur komunikasi, beberapa nama yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia memperbesar satu titik lokasi di peta digital. Satu jaringan runtuh, gumamnya pelan, tapi akarnya masih ada. Di tempat berbeda, Lutfi kembali berlatih di ruang kosong. Gerakannya cepat, ringan, penuh fokus, seolah malam pertarungan itu hanyalah bagian dari rutinitas. Alfian berdiri di lapangan tembak dalam ruangan, menjaga ketajaman instingnya. Izzy kembali ke wilayahnya, menyatu lagi dengan kehidupan desa-desa kecil yang penuh rahasia. Dan Fahri. Ia berdiri sendirian di atap markas. Angin malam berhembus pelan, menerpa wajahnya.
Ia menatap kota yang berkilauan di bawah sana. Kota yang tampak damai. Namun ia tahu, kedamaian tidak pernah benar-benar datang dengan sendirinya. Selalu ada harga yang harus dibayar. Selalu ada orang yang harus berdiri di garis paling depan tanpa terlihat. Telepon khususnya kembali bergetar. Kali ini bukan pesan singkat. Panggilan masuk. Fahri mengangkatnya. Ya? Suara di sebelah terdengar serius. Kami menemukan indikasi baru, wilayah barat, lebih besar dari yang sebelumnya. Fahri terdiam beberapa detik. Siapkan tim. Lanjut suara itu. Kita bergerak segera. Panggilan terputus. Fahri menatap langit malam yang gelap. Tak ada rasa ragu, tak ada keluhan. Hanya satu keyakinan yang selalu sama. Selama masih ada yang mencoba merusak dari dalam, akan selalu ada yang berdiri untuk menghentikannya. Ia berbalik dan melangkah menuju tangga. Di lorong markas, lampu-lampu masih menyala. Beberapa personel sibuk dengan tugas masing-masing. Kehidupan di balik layar terus berjalan. Fahri melewati ruang briefing, berhenti sejenak, lalu membuka pintu. Ruangan kosong. Namun dalam bayangannya, ia sudah melihat kembali timnya berdiri di sana. Siap, fokus, tanpa banyak kata. Satu operasi selesai, babak berikutnya menunggu. Dan di suatu tempat yang belum mereka ketahui, kejahatan baru sedang tumbuh, merasa aman dalam kegelapan. Tanpa sadar, waktu mereka hampir habis. Fahri menutup pintu perlahan. Langkahnya kembali terdengar mantap di lorong panjang itu. Karena bagi seorang intel, perjuangan tidak pernah benar-benar berakhir. Malam boleh datang, kegelapan boleh mencoba menutupi segalanya. Namun selama masih ada keberanian untuk melawan, cahaya akan selalu menemukan jalannya.